Hai semuanya, kami dari kelompok 4 Latsar CPNS Angkatan 56 Kabupaten Tanjung Tidung tahun 2022. Pada video ini kami akan membahas mengenai analisis gagasan kreatif dan analisis dampaknya untuk penyelesaian bad practice dan best practice yang dikaitkan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Video ini disusun oleh Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Smart ASN merupakan ASN yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship, serta berperan sebagai digital talent dan digital leader dalam mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Berikut merupakan contoh-contoh video best practice. Mari kita saksikan videonya. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Ya mas, saya mau perpanjang KTP. Mas, ini orang-orangnya pada kemana ya? Bukannya jam segini harus udah pada buka ya? Mari Bu, saya bantu. Nah, ini dia orangnya baru datang. Macet Bu. Wah, bapak bisa aja. Enggak. Jangan sebelah, deket rumah kita. Masa macet? Ya, saya kan harus ngantar anak saya dulu sekolah Bu. Loh, Pak Iqbal mau kemana? Saya mau jemput anak saya dulu Mas. Memang istri bapak nggak bisa jemput? Bisa sih, cuma katanya lagi malas. Saya duluan ya. Nah, bad practice yang pertama, sesuai dengan video yang barusan kita saksikan, menunjukkan bahwa seorang ASN tidak disiplin, datang terlambat, dan pulang saat masih jam kerja. Menegakkan disiplin sangatlah penting, karena suatu lingkungan tanpa disiplin akan terjadi kekacauan. Misalnya saja, semangat kerja berkurang, dipandang tidak profesional, dan dapat memberikan pengaruh kurang baik bagi rekan kerja, sehingga pelaksanaan pelayanan publik tidak maksimal. Kita lihat dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan disiplin pegawai adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Upaya yang perlu ditempuh dalam rangka mengurangi jumlah pelanggaran disiplin antara lain: pertama, melakukan sosialisasi untuk memberikan penyegaran tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS, diantaranya PP nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin, PP nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian PNS, PP nomor 45 tahun 1990 sebagai pengganti PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS. Sosialisasi bisa melalui pendidikan atau diklat, serta bentuk program kerja lainnya yang bertujuan memberikan pemahaman dan mengaplikasikan peraturan yang berkaitan disiplin PNS.
Yang kedua, memberikan sanksi atau tindakan secara tegas bila mana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar PNS yang lain tidak meniru dan melakukannya, dan juga agar tidak melakukan pelanggaran yang hukumannya lebih berat lagi. Yang ketiga, setidaknya setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD merasa bertanggung jawab mengawasi dan melakukan pembinaan secara dini di lingkungan kerjanya mengenai kedisiplinan. Dan yang keempat, setidaknya setiap PNS introspeksi dan merasa mensyukuri bahwa tidak semua orang bisa lulus dan berkesempatan menjadi PNS. Karena PNS merupakan profesi yang sangat didambakan setiap orang. Loket 2 aja. Loket 4 Ibu. Makasih. Menerima suap. Analisis dampak dari kegiatan menerima suap ini dapat merusak kepercayaan publik, menimbulkan bahaya terhadap keamanan publik di lingkungan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Gagasan kreatif yang dapat dicanangkan dalam kegiatan ini yaitu keterbukaan sistem dalam pelayanan publik sehingga setiap orang mendapatkan hak yang sama. Kita kembali ke pokok persoalan. Saya ingin bicara mengenai pemberian dari negara. Iya, Pak. Sebaiknya kamu terima saja. Kan ini sukarela, kita nggak pernah minta kok. Tapi maaf, Pak. Bukannya itu sama saja dengan suap. Apanya yang suap? Mereka memberi itu setelah pekerjaan kelar. Kalau mereka memberi sebelum bayar, itu baru namanya suap. Lagian, ini kan dana sosial. Dipergunakan untuk makan, kawinan. Kalau ada yang sakit, siapa tahu untuk modal kamu kawinan, ya kan? Betul, Mas. Kan saya sudah bilang, kamu ikuti saja aturan main di sini. Tapi Pak Kepala, bisa rekomendasi kamu untuk beasiswa ke luar negeri. Gagasan kreatif yang dapat diberikan oleh seorang ASN yang tidak memiliki integritas adalah dengan cara meningkatkan pengawasan serta pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Dampak dari bad practice tersebut adalah menimbulkan lingkungan kerja yang toksik dan mengakibatkan turunnya rasa percaya masyarakat kepada ASN sebagai pelayan publik. Saudara, seorang oknum aparatur sipil negara di salah satu instansi pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai tersangka kasus hoax. Oknum ASN berinisial FM ini ditangkap setelah menuliskan kalimat di status WhatsApp yang dianggap memprovokasi pengunjuk rasa. Isi status FM dinilai dapat menimbulkan keonaran. Hingga kini polisi masih memeriksa FM di Polres Banjarbaru dan sejumlah saksi. Unggah status WhatsApp dari oknum ASN yang akan dituturkan oleh Kasubag Humas Polres Banjarbaru itu Tajudinor. Hoax itu kan karena dia menyebarkan berita bohong yang mengatakan polisi adalah sebagai provokator. Nah itu kan bahwa apabila ada polisi yang mengamankan, polisi akan menjadi rebut. Nah kayak itu kan. Padahal polisi tugasnya kan mengamankan, bukan polisi sebagai provokator, sebagai polisi mungkin ribut. Gitu. Nah itu ada banyak berita-berita bohong yang dibuatnya melalui SMS dan disebarkannya. Dari video tadi juga dapat kita saksikan penyebarluasan berita hoax. Dampak yang ditimbulkan dari penyebarluasan berita hoax yaitu dapat menimbulkan opini negatif, menimbulkan perpecahan, kebingungan antara fakta dan opini. Gagasan kreatif yang dapat kita lakukan yaitu mencari sumber informasi yang jelas dan valid, bijak dalam membaca, menganalisis, dan mempercayai suatu informasi sebelum disebarluaskan. Pagi Kak, sehat kalian kan? Selamat pagi Pak. Absen dulu ya. Mas Tigor, pagi bener Mas datangnya. Jadi gini Bang, ada pepatah, jika kau bangunnya pagi,
rezeki kau tidak dimakan sama dinosaurus. Jalan dulu ya. Dinosaurus. Perasaan aku bangun pagi-pagi juga rezekiku gini-gini aja. Datang tepat waktu. Sebagai seorang ASN, salah satu kewajiban utama yang harus dilakukan adalah datang tepat waktu ke kantor atau tempat kerja. Ada beberapa tips kecil supaya kita bisa tepat waktu dalam bekerja, seperti jangan tidur kemalaman. Yang kedua, nyalakan alarm di pagi hari. Ya, beritahukan anggota keluarga yang lain jika Anda harus bekerja di pagi hari. Keempat, bangun segera ketika alarm berbunyi. Yang kelima, lakukan aktivitas rutin segera mungkin. Keenam, beri toleransi waktu, tapi jangan sampai mepet ya. Ketujuh, langsung masuk ke tempat kerja dan kantor, tidak usah mampir kemana-mana. So, mulai sekarang wajib tepat waktu ya. Sekarang apa-apa digital, internet, aplikasi, bikin ribet aja. Susah gimana Pak? Coba lihat Ini. Oh ini, nih harus masuk ke sini dulu nih Bapak. Nah habis itu Bapak masuk ke sini, udah deh bisa langsung lihat bidangnya. Gitu ya Mas. Sekarang era digital udah canggih Pak. Nggak ada. Yang kedua adalah bersedia meningkatkan kapasitas rekan sekerja dalam bidang teknologi. Menjadi melek teknologi memang luar biasa, namun dapat memelekkan orang lain dengan teknologi jauh lebih luar biasa. Berikut ini adalah tips supaya kita dapat mengajarkan orang lain menggunakan teknologi. Yang pertama, keep calm. Tenang adalah kunci utama untuk menjelaskan dengan sabar. Kedua, keep simple. Coba berikan penjelasan tentang pertanyaan orang lain dengan cara sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, jangan jelaskan yang tidak penting. Keempat, jelaskan pentingnya privasi. Karena privasi ini akan berguna bagi mereka untuk menjaga keamanan akun media sosialnya. Selain itu juga dorong instansi kita untuk membuat pelatihan-pelatihan teknologi dasar hingga lanjutan agar semua orang yang dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Iko, Ambo mau melaporkan. Ambo alah daftar di SSC ASN, tapi kok tidak bisa-bisa yo Pak. Ambo alah masukkan nik Ambo tekan nomor 2, yang keluar nomor ampe, baal tuh Pak. Tuh alamatnya, Ambo masukkan alamat. Tolong apa Pak? Oke, Maci. Jadi kasus cek di sini, tipu masalah sudah selesai. Sekarang Maciku bisa pulang ke rumah, terus lengkapi persyaratan semua yang ada di situs-situ. Baru Maciku daftar ulang lagi tuh. Iyalah Pak, berkat bantuan apa Ambo merasa sangat-sangat terbantu. Dalam berkomunikasi secara digital, kita juga harus tetap memperhatikan sikap, perilaku, dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik itu berkomunikasi dengan sesama rekan kerja maupun kepada pimpinan. Melayani masyarakat dengan teknologi. Seorang ASN wajib melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan dan memberikan layanan kepada publik secara jujur dan transparan, agar mudah dan dimengerti masyarakat. Tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, akurat tepat sasaran, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. ASN yang cerdas, smart ASN yang mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru, sehingga ASN dituntut untuk tidak gaptek, yakni dapat mengoperasikan dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi produk IT dalam rangka meningkatkan kualitas tugas dan fungsinya dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Beretika dalam menggunakan teknologi. Jika mau bernetiket secara baik, sebenarnya mudah. Perlu ingat 3 prinsip, yaitu kita perlu selalu menjunjung tinggi prinsip memanusiakan manusia lain, menjaga diri dari orang lain, dan sadar akan konsekuensi setiap perbuatan. Udah Mas Budi, udah bukan saatnya lagi
jadi PNS rajin begitu. Besok kan masih bisa dikerjain. Betul, Mas. Tapi masalahnya ibu itu, suaminya lagi dalam keadaan kritis di rumah sakit. Masa kita mau diem aja sih? Mas Budi kok balik lagi? Kata ibu saya tidak ada bedanya saya ke sana sekarang ataupun nanti yang pulang kantor. Ibu saya masih tetap dia sakit. Lagian di sana sudah ada dokter dan kakak saya. Saya lebih dibutuhkan di sini. Ibu itu lebih membutuhkan saya. Yang kelima adalah topik tentang memprioritaskan pelayanan. Dari contoh tersebut, pada akhirnya ASN lebih memprioritaskan pelayanan. Terlihat bagaimana kita bertanggung jawab memprioritaskan pelayanan publik yang sudah diberikan negara kepada kita. Dampak yang diberikan jika ASN tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan pekerjaan adalah pelayanan masyarakat menjadi terganggu dan tidak selesai. Karena, bagaimanapun, ASN bergerak dalam sektor pelayanan publik. Salah dua dari asas penyelenggaraan pelayanan publik pada pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kepentingan umum dan profesionalisme. Dan akhirnya, solusi yang harus diperlukan untuk meningkatkan pelayanan adalah dengan menetapkan standar pelayanan, mengembangkan standar operating prosedur, mengembangkan survei kepuasan pelanggan, dan mengembangkan sistem pengelolaan pengaduan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme ASN dalam memberikan pelayanan. Demikian video singkat dari kami tentang bad practice and good practice dalam manajemen ASN dan smart ASN. Kami dari kelompok 4, angkatan 56, undur diri. Sekian dan terima kasih.